Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian AC resistif. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai alat ukur rangkaian AC dan juga diagram fasor ya. Jadi kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu rangkaian AC resistif. Pada materi kali ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, tegangan dan arus rangkaian AC resistif. Yang kedua, ada diagram fasor pada rangkaian AC resistif. Yang ketiga, daya disipasi pada rangkaian AC resistif. Oke, pada subbab yang pertama, yaitu tegangan dan arus rangkaian AC resistif. Pada alat elektronik yang ada di rumah kita, semuanya itu pasti memiliki komponen elektronik yang namanya resistor. Nah, resistor adalah komponen elektronik pasif pada sebuah rangkaian yang memiliki nilai hambatan resistansi tertentu. Ini gambar resistor ya. Jadi di semua alat elektronik itu pasti mempunyai komponen yang namanya resistor. Resistor seperti ini. Nah, apa sih fungsi dari resistor itu? Fungsi yang pertama yaitu bisa menghambat atau membatasi arus listrik. Yang kedua, menurunkan dan mengatur tegangan listrik. Dan yang ketiga, membagi tegangan listrik. Jadi ini fungsi-fungsi resistor ya di rangkaian AC. Lalu kita lanjut. Masih ingat kan ini rangkaian AC ya? Ada arus yang mengalir, ini arusnya arus sesaat. Lalu ada yang namanya ini bentuknya kayak gini simbolnya. Jadi ini tuh namanya resistor. Ada lagi komponen-komponen listrik itu ada induktor, ada kapasitor. Nanti itu akan kita bahas ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk yang sekarang resistif atau nama alatnya resistor, bentuknya simbol di dalam rangkaiannya bentuknya seperti ini ya. Nah, ada yang masih ingat nggak rumus untuk arus sesaat? Kan ini ada arus nih, arus yang mengalir pada rangkaian arusnya bolak-balik. Nah, untuk arus sesaatnya kan I sama dengan IM sin omega T. I-nya untuk arus sesaat satuannya ampere, IM-nya arus maksimum satuannya ampere, omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, dan juga T itu waktu satuannya sekon. Ini udah dibahas di bab pertama kali yang rangkaian AC ya, udah pernah dijelasin. Nah, selain ada arus, ada juga tegangan pada rangkaian ini. Jadi tegangannya dari A ke B. Nah, masih ingat nggak hukum Ohm? Kan V sama dengan I dikali R ya, hukum Ohm. Udah pernah belajar itu. Nah, dari hukum Ohm ini, coba kita ganti V-nya ini jadi tegangan sesaat, I-nya jadi arus sesaat. Tegangan sesaat kan simbolnya V kecil. Kalau arus sesaat itu I kecil kan. Maka kita ubah menjadi V kecil sama dengan I kecil dikali R. Jadi tegangan sesaat sama dengan arus sesaat dikalikan dengan hambatannya. Nah, kita substitusikan I kecilnya ini menggunakan rumus arus sesaat yang ini. I sama dengan IM sin omega T. Jadi kita masukkan V-nya tetap, I-nya diubah jadi IM sin omega T, lalu dikalikan dengan R. Yang ini ya. Terus biar kita enak ngelihatnya nih, jadi R-nya kita pindahkan ke samping IM. Jadi V sama dengan IM dikali R dikali sin omega T. Nah, kan kalau rumus tegangan sesaat itu V sama dengan Vm sin omega T ya. Kalau misalkan arus sesaat I sama dengan IM sin omega T. Berarti bisa kita bilang kalau misalkan IM dikali R ini sama dengan Vm dong. Ya, benar? Karena rumus tegangan sesaat itu V sama dengan Vm sin omega T. Jadi sama dengan ini, Vm-nya IM dikali dengan R. Nah, jadi bisa kita dapatkan perumusannya Vm sama dengan IM dikali R. Atau bisa dengan IM sama dengan Vm dibagi R. Ada contoh soal.
terdapat dua buah resistor yaitu R1 dan R2 disusun secara paralel di mana besar hambatan masing-masing R1 sama dengan 10 ohm, R2-nya 10 ohm. Kedua resistor dihubungkan ke sumber listrik arus bolak-balik atau arus AC dengan arus maksimumnya sebesar 11 ampere. Maka besar tegangan maksimum yang dihasilkan dari rangkaian AC tersebut adalah, yang pertama kita catat dulu ya yang diketahuinya biar kita gampang buat menentukan perumusannya. Yang pertama itu R1 10 ohm, yang kedua R2 10 ohm. Lalu ada ini ya arus maksimumnya 11 ampere. Nah, yang ditanyakan itu tegangan maksimum. Cara pertama, kita tentukan dulu karena ini R-nya ada 2 atau resistornya ada 2, maka kita cari R totalnya. Nah, kita lihat ini R-nya disusun secara paralel. Rumus yang paralel itu kan 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita masukkan R1-nya 10, R2-nya 10, jadi 2 tambah 1 tambah 1, 2 dibagi 10, 2 per 10. Nah, karena masih dalam bentuk 1 per R total, jadi R totalnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kita udah nemu nih R totalnya, sedangkan yang ditanyakan tegangan maksimum. Ingat nggak tadi rumusnya apa? Vm sama dengan Im dikali R, atau R total, karena di sini ada 2 R atau ada 2 resistor. IM-nya 11 ampere, lalu R-nya 5, jadi 55 volt. Itu tegangan maksimumnya. Selanjutnya ada diagram fasor pada rangkaian AC resistif. Kita lihat dari perumusan I sama dengan IM sin omega T. Nah, kan yang tadi kalau IM itu rumusnya IM sama dengan Vm per R ya. Kalau misalkan yang tegangan sesaat itu V sama dengan Vm sin omega T. Rumus Vm-nya yaitu Im dikali R. Nah, dari perumusan ini, jika R-nya lebih dari 1 atau lebih besar dari 1 R-nya atau hambatannya, nilai tegangannya lebih besar daripada nilai arus. Maka fasor tegangan V lebih panjang dari fasor arusnya. Jadi fasor V-nya itu lebih panjang dari fasor I. Ini fasor V, ini fasor I. Jadi yang lebih panjang ya. Nah, kebalikannya, jika R-nya lebih kecil dari 1, nilai arus lebih besar daripada nilai tegangan. Maka fasor arus I lebih panjang dari fasor tegangannya. Jadi I-nya lebih panjang dari V. Tapi kebanyakan itu pasti R-nya lebih dari 1 ya. Jadi pasti kita menggunakan yang fasor yang ini, V, yang lebih panjang dibandingkan dengan I. Lalu kita lihat nih. Nah, karena rangkaian AC resistif itu tidak ada fase antara arus dan tegangan. Nah, minggu lalu kan sudah Ibu jelaskan ya, kalau misalkan tidak ada fase atau sefase itu gambarnya seperti ini. Jadi ini yang fasor I, ini fasor V. Jadi mereka berhimpitan atau menempati sumbu yang sama gitu, sumbu X. Nah, arus dan tegangan pada rangkaian AC resistif ini sefase karena dia berhimpitan yang tadi ya. Nah, karena dia sefase, maka akan membentuk grafik sinusoidal seperti yang ini. Kita lihat, yang I itu kan lebih pendek dari yang V ya. Kita lihat coba, yang I itu warna hijau. Nah, jadi ini yang I, yang V-nya pasti lebih tinggi karena dia lebih panjang fasornya daripada yang I gitu. Jadi ini yang I, ini yang V gitu. Nah, terus kan fasornya nggak diem di sini ya, pasti dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dia putarnya ke sini, ke atas atau berbalikan dengan arah jarum jam.
Kita lihat, titik awal grafik gelombang arus dengan tegangannya sama dalam selang waktu yang sama. Jadi, titik awalnya dari sama-sama dari sini ya, yang tegangan sama arus, titiknya sama, dalam waktunya juga sama. Nah, grafik gelombang arus dan tegangannya menempati sudut yang sama juga, atau ini kecepatan sudutnya ya. Oleh karenanya, arus dan tegangan di sini disebut dengan sefase gitu. Lalu selanjutnya ada daya disipasi rangkaian AC resistif. Apa sih daya disipasi itu? Nah, daya disipasi adalah daya yang hilang di dalam rangkaian, atau bisa disebut juga daya yang digunakan atau diserap oleh komponen elektronik yang terdapat di dalam rangkaiannya. Itu yang disebut dengan daya disipasi. Nah, sebelumnya ada rumus daya disipasi pada rangkaian DC, yaitu P sama dengan V dikali dengan I. Nah, V dan I ini merupakan nilai rata-rata yang terukur pada rangkaian. Masih ingat kan kalau misalkan di rangkaian DC, itu yang terukur pada ampere meter atau voltmeter itu nilai rata-rata. Nah, sedangkan pada rangkaian listrik AC, antara V dan I ini bisa saja memiliki perbedaan fase, semisalnya sebesar pi, misal sebesar pi ya. Nah, jadi rumus daya listrik pada rangkaian AC itu P sama dengan VF dikali IF cos pi. Kenapa VF sedangkan yang DC ini V aja atau V rata-rata? Karena yang terukur pada rangkaian AC itu biasanya V efektif. Ingat kan? Udah pernah Ibu jelasin minggu lalu. Kalau misalkan yang terukur pada ampere meter atau voltmeter itu pasti nilai efektifnya, bukan nilai rata-ratanya. Kalau misalkan pada rangkaian AC. Nah, cos pi karena bisa jadi memiliki perbedaan fase kan. Tapi kan karena tadi udah dijelasin kalau misalkan pada rangkaian AC yang resistif itu pasti sefase atau sudutnya 0. Nah, pi juga dikenal sebagai faktor daya atau power factor. Nah, karena pada rangkaian AC resistif itu arus dan tegangannya sefase, nilai pi-nya sama dengan 0 derajat. Jadi, P sama dengan VF dikali IF cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu kan 1. Jadi, P sama dengan V efektif dikali dengan I efektif kali 1. Jadi, P sama dengan V efektif dikali I efektif. Nah, coba kita substitusikan yang V-nya ini sama dengan VF sama dengan 1F kali R. Maka jadinya P sama dengan, kan awalnya ini ya, P sama dengan VF dikali IF. Terus V efektifnya disubstitusikan dengan IF dikali R. Lalu dikalikan IF lagi, karena IF-nya ada 2, jadi dikuadratkan. Jadi P sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Ini untuk daya disipasi pada arusnya ya. Kalau misalkan pada tegangan, kita substitusikan yang I-nya. IF kan sama dengan VF dibagi dengan R. Maka kita turunkan, jadi P-nya itu kan dari sini ya. Dari sini VF dikali IF. IF-nya diubah menjadi VF per R. Karena VF-nya ada 2, jadi kita kuadratkan menjadi VF kuadrat dibagi dengan R. Ini untuk yang arus, ini untuk yang tegangan. Nah, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.